ya, jadi podcast One PM. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ridwan Hakim dari kelas 11 pemasaran 1 di SMK Negeri 1 Cisarua. Sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pasha dari pemasaran 1 dari sekolah SMK Negeri 1 Puncak Cisarua. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dan seorang paskibraka terbaik di SMK Negeri 1 Puncak Cisarua. Saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Salmia. Saya paskibraka. Oke, masalah ini sangat luar biasa ya, karena salah satu paskibraka terbaik di SMK Negeri. Cantik, berprestasi ya gak sih? Nah, cantik, sangat berprestasi, tinggi juga kan? Tingginya berapa kalau Salmia? Saya 160. Berapa lumayan tinggi ya dibanding kita juga yang masih ya rata-rata lah 165 ke atas ya sih. Jadi Salmia ini adalah salah satu paskibra dan satu-satunya yang masuk paskibraka kabupaten. Boleh diceritain sih Kak, gimana rasanya jadi salah satu satu-satunya paskibraka yang masuk di kabupaten. Untuk rasanya pasti sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya pribadi, bisa membawa nama baik saya pribadi, bawa nama baik keluarga, sekolah, dan juga yang lain. Kita dihurungkan nak stabilizer nanti timer nak. Oh. Ceritanya dari awal apa dari SMP Awal mula masuknya paskibra, mulai pengen tertarik sama paskibra gitu awalnya. Kenapa sih jadi pengen masuk paskibra? Ketinggalan. Siap, izin untuk menjawab. Ketertarikan saya masuk paskibra itu yang pertama awalnya cuma iseng aja. Iya iseng. Oh, dari iseng, tiba-tiba keterusan gitu ya? Iya. Dari SMP itu saya tidak ikut paskibra. Saya awal paskibra itu dari kelas 10. Oh, dari kelas 10. Iya. Emang harusnya dimulai dari kelas 10 gitu? Tidak, bisa dari SD juga sudah bisa. Akan tetapi saya mempunyai kesempatan untuk mengikuti paskibra itu dari kelas 10. Nah, untuk tahapan tadi untuk menjadi paskibra itu, yang pertama itu harus tinggi dulu ya, minimal tinggi dulu. Minimal tinggi, yang pertama. Terus yang kedua yaitu harus kelas 10, tidak bisa kelas 11. Yang kedua yaitu mempunyai nilai akademik yang baik. Oke, maaf dipotong dulu. Kalau nilai akademik itu rata-ratanya berapa ya kalau harus bisa diterima itu? Saya mungkin kurang mengetahui kelasnya itu berapa, akan tetapi mungkin 80 ke atas ya. Rata-ratanya 80 ke atas. Nah, kalau untuk tingginya nih, tinggi cewek sama tinggi cowok tuh beda gak sih untuk minimal gitu lah? Minimal tinggi badannya. Siap izin menjawab. Untuk tinggi wanita minimal itu 165 dan untuk tinggi pria minimal 170. Boleh dilanjutkan dari mana ceritanya? Jadi yang pertama yaitu ada tahapan seleksi administrasi. Anjing cangkul, Tahapan Cuk. seleksi administrasi yaitu tahapan kesehatan dan juga tinggi badan, berat badan. Nah, selain tinggi badannya yang harus memasuki kriteria, kita juga harus mempunyai berat badan yang ideal dengan tinggi badan. Oke, nggak boleh itu ya kayak di kalkulator itu kan nggak ada nggak normal Iya. kayak nggak sesuai sama berat badan sama tinggi badan. Dasar harus sempurna. Bisa ceklan. Iya, siap gitu. Dan juga mungkin nanti di administrasi itu kita dites seperti kakinya itu apakah berbentuk O, apakah berbentuk X. Jadi kakinya itu emang benar-benar harus lurus dan tangannya juga emang harus lurus. Nah, setelah melewati seleksi administrasi, kita juga nanti akan seleksi TWK, yaitu wawasan kebangsaan dan juga TIU, tes intelijensia umum. Untuk tes ini yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Jadi apa sih Pancasila itu seperti apa? Nanti pertanyaan tentang Pancasila dan juga tentang matematika. Matematika itu penting nggak sih bagi paskibraka kalau untuk matematika? Mungkin penting. Setelah tahapan TWK dan TIU, selanjutnya yaitu
tes parade. Parade yaitu yang tadi, seperti dicek lagi apakah benar tingginya seperti itu dan beratnya seperti itu, dan apakah benar tidak mempunyai penyakit apapun, penyakit bawaan dan penyakit lainnya. Setelah itu, setelah tes administrasi, PWK dan PKU, selanjutnya yaitu ada tes PBB dan kesemaptaan. Tes PBB yaitu tes baris berbaris, dan kesemaptaan yaitu tes fisik seperti lari, push up, sit up, seperti itu. Kalau rally itu minimal jaraknya berapa? Dalam berapa menit? Dalam 12 menit, 12 menit? ya Berapa kilo? Apa nggak nyampe? kurang tahu kalau misalkan jaraknya. Tapi ketentuannya yang penting itu 12 menit. 12 menit. Jadi kita harus sebanyak-banyaknya dapat kilo. Berputar. Nah, untuk pengalamannya nih Kak, udah paskibra. Pengalaman apa saja sih yang paling berkesan dalam paskibra bagi Kak Salman ini? Pengalaman ya. Untuk pengalaman sih saya kayak emang sangat berkesan. Pengalaman saya di Paskibra Kabupaten yaitu saya pernah menjadi kandidat Golbak. Pasti rasanya senang banget ya. Iya. Ini senang banget ya. Terus apa lagi? Pengalaman saya mungkin saya di sana mendapatkan banyak sekali teman dan juga pelatih-pelatih yang sangat luar biasa. Jadi pelatihnya itu dari TNI dan dari Polri. Jadi saya juga menambah wawasan, oh menjadi abdi negara itu seperti itu ya. Menambah wawasan. Sangat bahagia sekali. Oke, sama TNI. Poinnya gimana sih kan? Apa terkesannya TNI itu tegas, yang mungkin itu kayak sangat. Kalau dilatih sama TNI itu rasanya deg-degan dan juga kayak takut. Karena kan takut salah sedikit langsung push up, salah sedikit langsung kamu gini. Kayak gitu. Tapi seru juga. Tegas banget Iya. ya. Oke, Paskibra ini kan di lapang ya, di outdoor terbuka gitu, karena kayak tahu gitu. Gimana sih Kak, apa kesannya gitu kan, suka ada yang bisa pernah gak sih ngalamin kayak bersih terus gak lanjutin lagi gitu? Pernah kepikiran kayak gitu? Kepikiran pengen berhenti gitu, karena kecapean lah ibaratnya. Mungkin itu pernah kepikiran juga bagi saya, tapi saya melawan pikiran itu karena tubuh kita itu gimana pikiran kita. Kalau misalkan pikiran kitanya ya udah capek, pasti bakalan capek. Tapi kalau misalkan pikiran kitanya ayo terus bisa, pasti akan bisa. Jadi gimana pikiran kitanya. Jadi saya mengontrol lewat pikiran. Pantang menyerah banget ya. Kan kalau apa ikut lomba-lomba itu sudah ada karantina dulu ya. Enggak? Lomba kan apa buat jaga kesehatan. Iya. Itu apa sih tipsnya Kak biar Paskibra itu badan kita itu selalu fit? Ya, tetap menjaga kondisi ya badan biar tetap fit. Untuk menjaga kondisi badan mungkin menjaga pola makan yang baik dan yang teratur. Terus yaitu mungkin memakan vitamin. Pola makan yang bagus dan baik bagi paskibra itu apa sih? Kami boleh cerita sedikit aja. Dengan sehat dan sempurna. Dengan sehat dan sempurna. Seperti ada kayak lauk pauknya, ada susu minumnya cukup, ada buah-buahannya juga. Oke, baik, menarik banget ya guys. Terus gimana sih Kak, apa selama dari Paskibra itu pernah sih pengalaman yang menurut Kakak itu apa paling buruk lagi dari Paskibra ini? Baik, pengalaman saya di Paskibraka yang menurut saya buruk itu saya gagal menjadi pembawa baki karena kan kelemahan saya sendiri. Karena pikiran tadi, karena saya lagi bawa baki, terus saya gak mau, udah capek kan, kayak dari pagi kayak latihan terus ya udah capek, gak mau dan akhirnya mau jatuh dan beneran jatuh karena itu pikiran Down juga gitu ya. iya. Oke Kak, masih jawabannya. Paskibra ini kan apa ada pangkatnya sih Kak. Apa sih cita-cita yang cita-cita kita dari Paskibra ini? Pangkatnya apa di pangkat? Pengen aku jadi apa tuh dalam paskibra?
mungkin untuk paskibra ini ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama itu ada Purna Paskibra Kecamatan yang tingkat nasional, dan juga Purna Paskibra Indonesia dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Mungkin saya inginnya ya tingkat nasional kan yang paling tinggi, akan tetapi takdir di tingkat lain saya di kabupaten. Kalau misalkan Kak, cita-cita kakak siapa jadi paskibraka nasional, apa sih yang kakak nanti rasain? Masih sangat bahagia ya. Juga emang kayak paskibra nasional itu mungkin kayak temannya Anjing cangkul. lebih luas dan lebih banyak. Oke guys, ya terasa kita sudah di penghujung acara podcast hari ini ya. Untuk materi podcast kali ini, apa boleh kita itu minta pesan untuk paskibra, anak-anak paskibra di luar sana? Siapa tahu ada pas anak-anak di luar sana yang mau masuk paskibra nih Kak, gitu. Boleh dan kasih motivasi. Ya, biar tetap semangat jalan hidup dan atau ikut paskibra. Untuk motivasi untuk paskibra, mungkin kalian harus pintar-pintar mengontrol pikiran kalian agar tidak mudah kayak udah capek gitu kan, karena bisa diambil dari pengalaman saya. Harus jangan pantang menyerah guys, ingat. Iya, bisa diambil dari pengalaman saya bahwa karena pikiran saya yang buruk, hasilnya pun menjadi Gimana mindset ya? iya. Terima kasih kan untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk ibunya karena sudah Sudah mau menjadi narasumber kita nih Kak. Terima kasih banyak. Sekian dulu dari podcast kami. Sebelumnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.